Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini dosen pengen coba narik lap on beat nih di hari Rabu nih. Ini posisinya nih udah jam 4 subuh. Kita pengen coba narik subuh ya. Ya mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar tanpa delay, tetap cerot seperti biasanya. Dan mudah-mudahan cuacanya juga cerah ya, karena akhir-akhir ini kadang cuacanya nggak mendukung, kadang hujan, kadang gerimis, kadang emang lumayan panas, cerah ya. Oke, kita mulai aja nih. Posisi udah jam 4 subuh. Kita pengen coba narik love and beat. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Oke, kita mulai aja. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih order penglaris nih. Untuk pembayarannya nih tunai nih. Kalau di ilmu sesat ini penglaris pembayaran tunai ini nggak boleh pantangan, tapi kalau di ilmu dosen gaspol terus. Oke, kita langsung jemput aja nih. Penjemputannya lumayan jauh nih untuk pengantarannya ke daerah Rempoa. Oke, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Rempoa nih. Pembayarannya tunai ya, penglaris ya. Kalau di ilmu sesat ini pantangan diambil, kalau di ilmu dosen tetap diambil karena itu nggak ngaruh. Oke teman-teman, sekarang enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya, arah balik ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, kita melipir tipis balik aja. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah nih bunyi lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih di daerah Delman nih. Untuk pengantarannya nih ke Pulau Tanah Kusir nih, Argo Cebong nih, deket ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja nih karena penjemputannya ini lumayan jauh nih ya, agak jauh, jadi kita langsung kebut aja. Kita nikmatin aja walaupun Argo Cebong. Alhamdulillah nih kita udah sampai Pulau Tanah Kusir. Ini posisinya nih baru dapet 2 trip nih dengan pendapatan 27.000 nih, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja ya, kita melipir balik aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, kita melipir tipis balik aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih. Penjemputannya lumayan jauh nih. Ini penjemputannya nih di Mall Gandaria City nih. Ini untuk pengantarannya nih lumayan jauh nih, Argo Paus nih ke Komplek Polri di Pesing nih dan Mogot nih. Lumayan nih, argonya juga lumayan besar ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja ya karena ini juga penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Rusun Polri nih, daerah Pesing dan Mogot. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 59.000 nih, lumayan ya. Ini pembayaran cash lagi ya. Ini sekarang enaknya kita mau cari sarapan dulu ya, sambil istirahat kita ngopi-ngopi dulu ya. Ini karena perut juga lumayan lapar ya, kita cari sarapan dulu. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita udah mulai start on lagi nih ya. Ini untuk penjemputannya nih di apartemen MGR nih, argonya lumayan jauh ya, argo 29.000. Ini untuk pengantarannya nih ke daerah Telkom Gatot Subroto nih ya. Ini barusan kita tadi sarapan dulu sambil istirahat ngopi dulu ya. Sekarang kita lanjut lagi ya setelah kita istirahat. Sekarang kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Telkom Gatot Subroto nih.
Untuk saat ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 89.000. Alhamdulillah ya. Ini sekarang kita enaknya melipir ke arah belakang aja nih, daerah Kebalen dan kos-kosan situ banyak ya, daerah hunian ya. Kita cari sewa-sewa di belakang aja. Ya mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar. Alhamdulillah nih langsung cerot. Alhamdulillah nih kita dapat lagi nih untuk penjemputannya nih di daerah Kebalen, nih daerah Blok S ya. Ini untuk pengantarannya nih kita ke stasiun Kebayoran Lama nih, lumayan ya, nih argonya juga lumayan ya. Kita langsung jemput aja ya, mumpung orderannya juga masih lancar, jalanannya juga masih sepi. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai di stasiun Kebayoran Lama nih ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 5 trip dengan duit 105.000 nih, lumayan ya. Alhamdulillah ya, masih pagi kita udah dapet 105.000. Enaknya kita stay di stasiun Kebayoran Lama aja ya nih, karena nih jam-jam sewa biasanya orderannya rame ya, karena ini jam-jam pagi, jam sewa. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini dosen mau narik lanjut di sesi 2. Sebelumnya kita spill dulu Bang, tadi kita narik di sesi 1 ya. Tadi kita narik di sesi 1, kita start jam 4 sampai jam setengah 12 kurang atau jam 11.22 ya. Tapi tadi dosen sempet istirahat sarapan pagi plus ngopi lah ya, itu kurang lebih istirahat 1 jam ya. Jadi total narik di sesi 1 kita narik 6 jam setengah dengan pendapatan 11 trip dengan duit 255.000. Ya ini delaynya lumayan agak panjang Bang ya, ini efek dosen narik nggak bertanggung jawab, narik suka-suka jadinya akunnya kurang bagus. Oke Bang, kita lanjut aja narik di sesi 2. Ini posisi udah setengah 5 kurang nih, kita mau lanjut di sesi 2. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih dapet order penglaris nih di sesi 2 nih. Ini untuk penjemputannya nih di sekolah SMA Muhammadiyah Limau ya. Untuk pengantarannya nih ke stasiun Kebayoran Lama. Nih lumayan nih, argo cebong lumayan ya buat nambah-nambah trip ya. Oke, kita langsung OTW jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun Kebayoran Lama. Ini order penglaris di sesi kedua ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 12 trip dengan duit 265.000 ya, lumayan ya. Sekarang kita enaknya melipir arah balik aja ya, melipir tipis-tipis aja ya. Ya bunyi syukur nggak bunyi. Ya udah, nih soalnya udah jam-jam sewa, biasanya sih di sekitaran lumayan rame. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah nih kita masuk lagi nih ya nih. Ini untuk penjemputannya nih di Jalan Tebah di Pasar Mistik. Untuk pengantarannya nih ke daerah Tomang nih, argonya lumayan ya, nih argonya lumayan besar ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja ya. Ini karena udah jam-jam macet ya. Kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Tomang nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 13 trip ya. Ini order kedua di sesi kedua ya. Baru dapat 13 trip dengan duit 293.000. Ini lumayan ya. Ini masih sore. Oke teman-teman, kita enaknya melipir tipis-tipis aja nih. Biasanya daerah sini juga orderannya lumayan rame. Alhamdulillah langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita langsung masuk lagi nih ya untuk penjemputannya nih di SMA 23 Tomang.
Untuk pengantarannya nih ke daerah Pedongkelan nih, arah Cengkareng nih, aduh jalur macet ya. Nggak apa-apa ya, kita nikmatin, syukurin aja. Yang penting orderannya tetap lancar, tetap cerot. Oke teman-teman, kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Pedongkelan nih, tepatnya di Jalan Waru. Nih alhamdulillah ya, ini kita udah sampai nih. Untuk sementara nih pendapatan baru dapet 14 strip dengan duit 318.000 nih, alhamdulillah ya. Ini enaknya kita melipir tipis-tipis sekitar aja ya, karena ini juga jalur macet ya. Kita cari orderan di sekitar aja, mudah-mudahan sih tetap ada. Alhamdulillah langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih nggak lama nih langsung bunyi lagi nih jemputnya di depan mata nih ya. Ini argonya lumayan jauh ya, argo 30 ya. Ini pembayaran cash. Untuk penjemputannya nih di Jalan Waru. Untuk pengantarannya nih di daerah Pondok Bahar Karangtengah nih. Ini lumayan jauh ya. Kita langsung jemput customernya aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Pondok Bahar Karangtengah nih, customernya baik ya. Argo 38.000 kita dikasih 50.000 nih, alhamdulillah kita kasih bintang 5. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 15 strip dengan duit 348.000. Ini orderannya delaynya lumayan pendek ya, cepet-cepet ya, nggak pakai lama ya. Orderannya delaynya pendek-pendek. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi bersama channel Dosen Try. Ini kita udah lama nggak konten, udah ada 10 hari ya kita nggak konten. Ini sekarang kita konten lagi nih bang. Judulnya buat tema malam ini, fenomena akun mendadak enteng, mendadak gacor, mendadak istilahnya akunnya lebih baik ya. Ada apa sih dengan Gojek dan waktunya terapi akun. Nah, sebelum kita bahas tentang semuanya, kita spill dulu bang pendapatan dosen hari ini. Tadi kita narik di sesi 1, kita kerja 6 jam setengah dengan pendapatan 11 strip dengan duit 255.000. Terus lagi dilanjut di sesi 2, tadi kita start jam setengah 5 kurang sampai jam 9. Itu total kerja 4 jam setengah lah bang. Kita dapat cuman 6 trip. Jadi total kerja dosen hari ini itu kita kerja 11 jam bang, dengan pendapatan 17 strip dengan duit 431.000. Ya lumayan lah abang, alhamdulillah, walaupun gak gede-gede banget juga gak kecil-kecil banget ya. Karena tadi ada beberapa kita dapat argo paus ya, lumayan gede lah. Jadi untuk hari ini kita kerja 11 jam dengan pendapatan 17 strip dengan duit 431.000. Ya lumayan lah, kita onlinenya sedikit agak panjang. Nggak apa-apa ya, yang penting duitnya lumayan. Nah, sebelumnya saya mau ucapin makasih juga nih bang buat teman-teman yang udah ngirim gift, yang udah ngirim GoPay. Ini kebetulan yang ngirim nih pengikut dosen semua. Tetap kita bacain ya. Pertama atas nama Dimas Adi, ini orang Surabaya, dia ngirim gift 20k. Yang kedua atas nama Queen Habi, nih orang Banjarmasin, dia ngirim 20k. Dan yang ketiga atas nama Wiska Feliantoro, nih asal Jakarta nih ya, dia ngirim 20k. Yang keempat nih orang Medan, dia nggak mau disebutin namanya nggak apa-apa, tapi dia orang Medan, dia ngirim GoPay 50k. Dan yang kelima dia atas nama Yasid, nih orang Banjarmasin, kebetulan pengikut dosen juga yang akunnya lumayan bagus ya, dia ngirim 50k. Dan yang keenam atas nama Rio, dia ngirim GoPay 25k. Ini saya ucapin makasih banyak buat teman-teman semuanya, terutama pengikut dosen ya. Mudah-mudahan akunnya tetap gacor, akunnya tetap sehat, termasuk badannya juga tetap sehat. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ke tema malam ini ya.
fenomena akun mendadak enteng atau gacor atau agak gacor lah ya. Ada apa sih dengan Gojek? Nah, ini buat teman-teman aja ya. Ini banyak teman-teman pengikut sebelah yang nggak percaya dengan ilmu dosen. Sebenarnya ada apa sih nih akhir-akhir ini akunnya kok jadi mendadak enteng, jadi mendadak gacor, jadi merasa akun gue udah mulai gacor nih, udah mulai enteng nih, yang tadinya mungkin delaynya agak panjang udah mulai bunyi-bunyi dulu. Sebenarnya ada apa? Jawabannya tuh satu, karena kita ada di perubahan sistem. Ya abang boleh percaya nggak percaya, buat pengikut sebelah yang nggak percaya nggak usah nonton, nggak usah, tinggal di skip aja gitu. Gue nggak percaya dengan ilmu dosen, di skip aja, nggak usah ditonton. Ini hanya sekedar edukasi, pencerahan. Apa yang baik ya diambil, diterima, yang kira-kira positif diambil, yang kira-kira nggak positif, negatif jangan diambil, jangan didengerin omongan dosen. Intinya kita mulai ada perubahan sistem bang, kita sistem kembali normal bang, kembali normal, kita masuk sistem prioritas tinggi, tapi tetap sistemnya prioritas tinggi tapi normal seperti sebelum-sebelumnya. Nah, mulai kapan bang terjadi perubahan sistem? Itu mulai terjadi perubahan sistem di sistem prioritas tinggi yang normal ini, itu mulai hari Rabu tanggal 25 September bang, kita masuk ke sistem kembali normal seperti biasanya. Nggak kayak kemarin yang sistemnya sedikit lumayan keras, yang sedikit bener-bener sekalinya gacornya nggak ketolongan, dan sekalinya ganggunya nggak ketolongan. Bahkan kalau bisa dibilang rata-rata kebanyakan akunnya itu berat-berat semua. Tapi semenjak ada perubahan sistem yang baru, banyak akun-akun mendadak enteng, mendadak lebih baik, mendadak agak gacor. Itu efek dari perubahan sistem. Nah, sekarang kita bahas akun-akun apa aja sih bang yang terkena dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Nah, untuk dampak negatif, akun-akun yang terkena dampak ini bang, yang terkena dampak negatifnya lah ya, itu akun-akun level tinggi. Yang kemarin akunnya gacor banget, yang super gacor, bener-bener gacor banget, yang di sebelum tanggal 25 itu akunnya super gacor banget, banyak terkena delay panjang, bahkan kalau bisa dibilang rungkat. Kalau dia nggak pinter-pinter memainkan kinerja pola semuanya, dia pasti akunnya bisa-bisa jadi gagu. Ini untuk akun-akun yang level tinggi, itu benar-benar jadi akunnya mendadak berat. Yang biasanya dia bisa ngobrol 40 trip, mungkin cuma dapat 20 trip, 25 trip. Itu pun waktunya super panjang bang. Percaya nggak percaya, ini buat akun-akun yang level tinggi ya. Itu mulai kemarin akunnya pada kena dampak. Ini terkena dampak negatif dulu ya kita berbicara. Yang terkena dampak negatif tuh akun-akun level tinggi yang kemarin akunnya gila, bener-bener super wah lah, yang pendapatannya bisa gede-gede 40 trip. Itu sekitar 50 trip, atau yang sekitar 35 trip, akun-akun di atas 30 trip, semuanya kena dampak. Bukan istilahnya di luar doang, di mana-mana semuanya itu udah pasti kena dampak, termasuk sebagian pengikutnya dosen itu banyak yang kena dampak. Itu tapi dosen perbaiki, dosen kasih ilmunya, dosen kasih istilahnya solusinya seperti apa sih buat menghadapi perubahan sistem ini. Itu yang terkena dampak, kita kasih solusinya. Jadi seperti itu tuh untuk yang dampak negatifnya, buat akun-akun yang gacornya nggak ketolongan, itu pada delay. Kalau dia nggak buru-buru memperbaikin dalam tempo seminggu, didiemin aja, malah makin males, makin ini, ya siap-siap aja nanti akunnya jadi gagu, delay dan rungkat. Itu menurut dosen. Nah, akun-akun apa aja nih bang yang terkena dampak positif? Kan ada negatif, pasti ada positif dong. Nah, abang jangan heran akun-akun yang istilahnya di bawah level, misalkan level standar, level tanggung, level gacor, itu akunnya mendadak jadi gacor, bahkan bisa jadi super gacor kalau dia bisa memanfaatkan fenomena perubahan sistem ini ya. Di minggu-minggu ini abang bisa manfaatin, itu akunnya mendadak gacor. Yang kemarin di akun level tinggi itu bisa, kalau bahasa di lapangan nih, gue berakin nih yang akun-akun level tinggi, diberakin sama yang di bawahnya. Itu abang-abang jangan heran, jangan kaget. Itu jadi akun yang level standar, level tanggung, itu level gacor, dia bisa naik 1 level, 2 level bang, tergantung kinerjanya abang. Abang mau manfaatin nggak di saat fenomena akunnya udah mulai udah mulai enteng, udah mulai gacor. Kalau abang berani manfaatin di saat akunnya lagi enak,
abang akunnya bisa mendadak naik level jadi 1 level 2 level. Abang boleh percaya boleh nggak percaya, ini dampaknya banyak. Termasuk pengikut dosen yang akunnya tadi level tanggung, yang level gacor, mendadak akunnya bisa jadi gacor banget. Bahkan kalau merasa, wah kok akun gue jadi enteng banget nih, berarti gue nariknya bener nih. Ya salah satunya bener, tapi yang istilahnya mempengaruhi akunnya jadi lebih baik, lebih enteng itu faktor perubahan sistem. Kalau nggak ada perubahan sistem, masih sistem yang lama, akunnya tetap masih berat bang. Buat naik ke level tinggi itu bener-bener berat bang. Karena kita ada perubahan sistem, jadinya akunnya jadi lebih mudah. Nah, karena apa? Nggak terlalu keras. Jadi yang kena itu dampak-dampaknya itu yang negatifnya itu akun-akun level tinggi. Jadi yang level rendah pasti naik. Jadi seperti itu bang. Nah, untuk akun-akun yang level super gagu, yang level gagu, dia juga sama bang. Kalau kinerja dia baik, bagus, abang percaya nggak percaya, akunnya mendadak langsung enteng, lebih baik. Walaupun nggak jadi gacor ya, karena kan itu untuk menjadi gacor dari level super gagu ke gagu kan kudu melewatin beberapa level itu. Paling nggak dia bisa naik 1 level 2 level bang. Kalau dia bisa manfaatin kinerja, ini di semenjak perubahan sistem kemarin hari Rabu tanggal 25. Itu akunnya bisa mendadak lebih baik. Kalau abang bisa manfaatin bener-bener kinerjanya baik, insya Allah itu akunnya bisa jadi gacor. Jadi seperti itu. Yang akun-akun level tinggi itu sama, kalau dia nggak bisa buru-buru memperbaikin, ya akhirnya wassalam, akhirnya rungkat. Dan makanya kalau dibahas di lapangan nih bang, banyak orang yang bilang, oh sekarang lagi di rolling ya bang, ini lagi di rolling akun, yang gacor jadi gagu, yang akunnya gagu kenapa jadi gacor? Ya karena efek dari perubahan sistem ini bang. Saya berkali-kali udah bilang, yang namanya di lapangan tuh banyak yang bilang, bang kita lagi ada di rolling bang, akun di rolling, yang gacor jadi gagu, yang gagu jadi gacor. Bukan, sebenarnya nggak ada namanya di rolling akun. Jadi efek dari perubahan sistem tadi yang saya bilang, yang dari gacor bisa jadi gagu jadi gacor, yang istilahnya level tanggung standar bisa jadi gacor banget, yang dari gacor bisa jadi super gacor. Itu dampak dari perubahan sistem. Jadi seperti itu, namanya akun di rolling itu nggak ada. Itu ini sekedar pencerahan aja buat teman-teman ya. Kalau istilahnya yang positif ya silakan diambil, yang merasa nggak bagus negatif jangan diambil, jangan didengerin. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita bahas lagi. Nah dampak dari segi penjemputan bang ya, di sistem prioritas yang normal lagi, ini sistem prioritas tinggi ini normal ya, kita balik lagi ke normal. Itu penjemputannya bang, kalau kita berbicara dari segi penjemputan bang, kita ada dua, ada akun yang gacor, yang bagus, dan akun kurang bagus. Nah, untuk akun-akun bagus bang, penjemputannya itu masih jauh bang, antara 1 kilo sampai 2 kilo. Abang percaya nggak percaya, penjemputan tetap jauh. Ini untuk akun yang bagus ya, kita berbicara nggak usah gacor. Akun yang bagus, itu penjemputannya bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Abang jangan kaget, jangan heran, tetap. Nah, untuk akun-akun yang kurang bagus, itu penjemputannya itu tetap di bawah 1 kilo. Bahkan kalau bisa dibilang dihitung rata-rata bang, untuk akun yang kurang bagus ya penjemputannya di bawah 500 meter. Itu untuk akun-akun, bahkan kalau bisa dibilang depan mata lah, kalau nggak bahasa orang, wah jemputnya deket banget, depan mata atau sebelah gang, itu kan deket ya. Jadi untuk akun-akun yang kurang bagus, dia penjemputannya tetap masih deket-deket, nggak bisa penjemputan jauh gitu. Tapi kalau untuk akun-akun yang lumayan bagus, itu penjemputannya tetap 1 kilo sampai 2 kilo. Ini percaya nggak percaya buat teman-teman semua. Itu kita berbicara dari segi penjemputan. Sekarang kita dampak lagi bang, kita berbicara dari segi delay, biar teman-teman tahu ya. Nah untuk di sistem yang sekarang ini, dari segi delay, untuk akun-akun yang bagus, yang gacor, super gacor, pokoknya akun-akun bagus lah, itu penjemputannya delaynya bang, kita berbicara delay ya, delay per order ya. Delaynya itu standarnya itu sekitar dari 1 menit sampai 5 menit. Ini untuk akun bagus ya, 1 menit sampai 5 menit. Jadi istilahnya gini bang, kalau yang sebelum sistem ini, orang yang akun-akun gacor itu biasanya baru kelar order, dia langsung bisa bunyi lagi, nggak nyampe 1 menit, bahkan 1 menit 2 menit dia udah bunyi lagi. Tapi di sistem yang sekarang itu rata-rata itu sekitar antara 3 menit 5 menit, itu akun-akun bagus ya. Dan maksimal itu biasanya 15 menit. Itu untuk akun-akun yang bagus, pasti di bawah 15 menit gitu bang. Nah itu untuk di jam sibuk bang, kita itu berbicara di jam sibuk. Jadi untuk akun-akun bagus penjemputannya itu rata-rata ya 3 menit 5 menit lah, tergantung area. Kalau area rame biasanya dia nggak lama, biasanya 1 menit 2 menit. Tapi kalau areanya nggak terlalu rame, biasanya sekitar
menit sampai 5 menit. Jadi tergantung spot ya abang-abang, biar paham ya. Kalau spot area rame di jam sibuk, area tempat orderan, dia biasanya itu nggak lama bang, antara 1 menit sampai 3 menit. Tapi kalau spot yang kurang bagus itu sekitar ya 5 menit lah, bahkan sampai 15 menit itu untuk akun bagus di jam sibuk. Nah, untuk di jam non sibuk, untuk akun-akun bagus nih di jam non sibuk ya, kayak misalkan siang atau malam banget, dia biasanya delaynya kalau akun bagus nggak lebih dari 30 menit. Ini untuk akun-akun gacor ya, akun-akun bagus, dia nggak lebih lebih dari 30 menit. Kalau dipukul rata-rata balik lagi, tergantung spot dia. Kalau dia spot di area order, biasanya dia nggak lama, ya sekitar 5 menit, 10 menit. Tapi kalau di spot yang bukan daerah order, biasanya dia agak lama, bisa 15 menit, 20 menit. Ya tergantung spotnya juga bang. Jadi seperti itu. Ini dari segi delay. Nah, untuk akun yang kurang bagus, tadi kan kita berbicara yang akun-akun yang bagus bang. Sekarang kita berbicara dari akun-akun yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu biasanya di bawah level gacor bang ya, itu masih ini. Itu delaynya bang, itu lumayan panjang bang, lumayan lama tetap. Di jam-jam sibuk itu dia bisa 15 menit, bisa tergantung level akunnya bang. Kita nggak bisa berbicara beberapa lama. Biasanya itu tergantung level akunnya, karena kita level akun di ilmu dosen itu banyak bang, dari paling rendah sampai paling tinggi itu ada. Jadi intinya kalau akun yang kurang bagus itu biasanya tergantung level akunnya. Ya kita contoh aja nih bang ya, untuk level mungkin level tanggung nih bang, nih buat abang-abang level tanggung ya, itu di jam sibuk biasanya itu antara 15 menit sampai 30 menit. Itu di jam sibuk itu biasanya delaynya sekitar segitu untuk level tanggung, 15 menit sampai 30 menit. Dan di jam sibuk di jam non sibuk level tanggung biasanya itu delaynya tuh di bukan jam sibuk, kayak misalkan siang atau malam atau gimana ya, pokoknya di jam sibuk siang lah, itu biasanya 1 jam delaynya bang. Abang jangan kaget, jangan heran untuk level-level tanggung. Level standar seperti apa, dia lebih panjang lagi. Jadi intinya tergantung level akunnya. Jadi semakin tinggi level akunnya, delaynya semakin pendek. Semakin rendah level akunnya, delaynya semakin panjang. Jadi seperti itu. Jadi semua tergantung level akunnya. Itu dari segi delay. Nah, dampak dari perubahan sistem lagi bang. Nah, cancel system, mungkin banyak teman-teman yang dari kemarin banyak yang ngeluh, aduh dapat order tahu-tahu ditarik di cancel system. Kalau bahasa dosen cancel system, karena yang berbicara cancel system itu cuma di konten dosen, nggak ada konten yang lain berbicara cancel system. Dia taunya customer, dia bilang customer nih yang cancel ini, padahal kita punya namanya cancel system. Ini di ilmu dosen, jadi nggak ada konten kreator yang berbicara cancel system, yang berbicara sistem Gojek, itu cuma di channel dosen doang. Jadi kalau ada yang ikut-ikutan, itu biasanya nyontek dari konten dosen, biasanya seperti itu. Nah, dari cancel system, di sistem sekarang bang, itu cancel sistemnya sekarang udah mulai berkurang. Walaupun masih ada 1-2 lah ya, nggak kayak kemarin. Di sistem yang kemarin itu hampir rata-rata semua akun itu kena cancel system, baik yang akun gagu, akun tanggung, maupun akun yang gacor. Jadi semuanya terkena cancel system di sistem yang kemarin. Tapi di sistem yang sekarang itu cancel sistemnya sekarang agak minim, kalau bisa dibilang jarang. Bahkan kalau bisa dibilang, kalau akun-akun yang kinerjanya bagus, nggak ada namanya cancel system. Ini real fakta. Kayak misalkan dosen beberapa kali nggak ada kok ketemu cancel system, hanya akun-akun tertentu doang. Biasanya yang terkena cancel system itu faktor kinerja akunnya, kinerja orangnya yang kurang bagus, kurang maksimal, dia baru terkena cancel system. Atau yang dia banyak nyortir atau banyak cancel, biasanya itu pasti kena cancel system bang. Jadi seperti itu. Jadi di sistem sekarang itu saya bilang itu udah mulai minim cancel sistemnya. Nah, kita berbicara apa ya? Nah, kenapa saya bilang, dosen bilang waktunya terapi akun. Nah, ini biar teman-teman tahu kenapa waktunya terapi akun. Di sistem sekarang nih, mumpung baru perubahan sistem, kenapa saya bilang waktunya terapi akun? Karena akun-akun level rendah yang di bawah akun gacor banget kemarin, semuanya pada naik level akun. Akunnya langsung mendadak naik, mendadak enteng. Contoh kita dari akun level tanggung itu bisa mendadak jadi akun gacor, super gacor kalau kinerjanya bener, kinerjanya baik, dia benar-benar konsisten, fokus, itu benar-benar. Nah, yang level
Super Gagu pun sama, dia bisa naik 1 level 2 level tergantung kinerjanya dia. Dia mau istilahnya bener-bener dia nggak sortir, dia nggak istilahnya cancel driver ya. Pokoknya intinya bener-bener performanya bagus dan dia bener-bener jam on beatnya juga lumayan panjang lah. Kalau saya bilang dia insya Allah akunnya bisa naik level, bahkan yang tadinya Gagu total bisa jadi lebih baik, yang tadinya akun tanggung bisa jadi gacor, yang akunnya Gagu bisa jadi level standar, level tanggung, tergantung kinerjanya masing-masing. Jadi kalau dia yang jelas kinerjanya baik, udah jelas pasti akunnya naik level. Makanya saya bilang nih waktunya terapi, karena pasti naik akunnya, level akunnya. Makanya saya bilang di perubahan sistem ini, akun-akun di bawah yang kemarin level gacor, yang di bawah itu mendadak naik 1 level akunnya bang. Kalau abang istilahnya bener-bener kinerja baik, tapi kalau yang nyortir yang itu tetap aja bang nggak bakalan naik, tetap aja rungkat, tetap aja delay. Ini fakta real. Jadi seperti itu. Nah sekarang apa ya? Nah kita buktiin bang. Ini kita dosen spill bang, pendapatan pengikut dosen nih semenjak ada perubahan sistem, apa pengikutnya banyak yang jadi rungkat, banyak yang jadi blee. Ini kita buktiin bang pengikut dosen. Ada kemarin konten kreator tuh yang wah nih top score 40 trip ya kan, istilahnya pendapatannya seumur hidup di Gojek dapat 40 trip. Padahal di pengikut dosen tuh 40 trip itu udah biasa. Bahkan dosen nggak ngomong bohong, ngomong real ya. Bahkan di pengikut dosen ada yang bisa dapat 50 trip. Abang boleh cek, boleh lihat. Ada yang jangan 50 trip, 60 trip itu bisa di pengikut dosen ada. Abang boleh cek aja silakan gitu. Yang pendapatannya gede-gede, abang boleh lihat nih di spill pendapatan di Gojek Padepokan dosen. Ini kebetulan pengikut-pengikut member-member dosen semua. Abang boleh cek, boleh lihat. Ini real, no hoax, istilahnya bener-bener tanggalnya juga nggak beda jauh seminggu ini. Ini pendapatan pengikut dosen semua, ini real. Nah biar abang-abang tahu ya. Jadi kalau cuman 30 trip, 40 trip, pengikut dosen juga banyak bang. Jadi nggak usah kaget yang pendapatan 400, 500, 600 juga banyak di pengikut dosen. Jadi udah hal biasa gitu. Ini bukan di Jabodetabek loh bang. Ini sedaerah, se-Indonesia pengikut dosen itu se-Indonesia bang. Ada mau dari Banjarmasin, Makassar, Medan, Jambi, pokoknya sampai Papua. Apalagi Pulau Jawa ada paling banyak deh, Jabodetabek paling banyak. Ini bener-bener pengikut dosen semua. Jadi bukan istilahnya yang tuh iyalah gacor Jabodetabek, ini enggak, se-Indonesia pengikut dosen. Nah ini member-member dosen semua. Jadi seperti itu. Oke bang ya, ini saya rasa sampai di sini. Nanti ke depannya kita mau bahas tentang buat konten ke depannya. Kita cara bermain akun Goret Gosen. Nanti kita dosen kasih tau lah cara bermain Goret Gosen seperti apa sih yang bener. Ini menurut versi dosen ya. Jadi nanti di konten kedepannya kita bahas tentang itu, dan kita bahas juga masih banyak ilmu-ilmu Gojek yang belum dosen bahas nih. Nanti pelan-pelan satu-satu kita bongkar satu-satu tentang ilmu Gojek. Nah buat teman-teman yang suka tentang ilmu Gojek, tentang sistem, tentang akun, tentang apapun, info-info terbaru di Gojek, silakan di like, jangan lupa di subscribe nih buat teman-teman semua. Yang belum subscribe silakan di subscribe, yang udah subscribe silakan di like. Jangan lupa absen di konten dosen ya, biar nanti dosen tambah semangat lagi bikin kontennya nih ya kan. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di like, di subscribe. Buat saran, kritik, komentar silakan komen di bawah. Oke buat teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Nanti kita kembali lagi selanjutnya ya. Salam satu aspal. Cerot.